Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa pemaparan yang sudah kita dengarkan di sesi yang kedua. Saya percaya masih banyak hal yang ingin kita dalami bersama. Karena tema monoteisme Alkitabiah ini bukan hanya menarik, tapi sangat baik untuk dipelajari karena menyangkut dengan kehidupan iman Kristen kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya mengundang dengan hormat Bapak narasumber, Bapak Pendeta Dr. Yehuda Indra Gunawan untuk mengambil tempat. Saya mengundang Bapak dan Ibu saudara-saudari yang memiliki pertanyaan, tanggapan maupun hal-hal yang ingin diklarifikasi terkait materi sesi kedua yang telah dipaparkan. Jangan khawatir, tidak ada pertanyaan yang terlalu sederhana, justru melalui pertanyaan-pertanyaan yang baik kita dapat belajar bersama. Baik, Bapak Ibu saudara yang mau bertanya boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Moderator mungkin sebelum pertanyaan tadi menyisakan ada 2 pertanyaan, apakah perlu dijawab dulu? Oh ya, baik ya. Bapak boleh Ya. dijawab terlebih dahulu Bapak. Nanti untuk sesi 2 ini izinkan saya menjawab. Tadi ada 2 pertanyaan terakhir ya, dari Juniarman dari Prodi Teologi ya. Pertama, ini sudah ya? Sudah belum ya? Belum ya, sifat-sifat Allah? Oh, tapi tadi hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, bahwa Allah ini tidak berubah ya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru ini Allah yang tidak berubah begitu ya. Berarti kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-7 sampai 9. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Pertanyaan berangkat dari ayat-ayat ini. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi konteksnya dari ayat ini adalah dibuatnya lebih rendah, sedikit ya, lebih rendah daripada malaikat-malaikat karena mengalami kematian. Supaya oleh kasih karunia Allah, ia Yesus ini, Yesus Kristus mengalami maut bagi semua manusia. Sedikit lebih rendah, jangan ditafsirkan dengan yang lain. Ini dalam konteks malaikat tidak dapat mati atau bersifat kekal, tidak mengalami kematian. Tetapi Yesus karena manusia yang sejati, maka dia mengalami kematian. Dan matinya Yesus di atas kayu salib adalah bagi semua manusia. Itu ya. Jadi mengapa dibuat perbandingannya dengan malaikat? Perbandingannya adalah dalam hal malaikat tidak bisa mati, tetapi Yesus bisa mati. Dan memang Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Barulah pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Begitu ya. Harus ada kontras dengan malaikat. Mengapa harus ada kontras? Ya, karena manusia, siapapun manusia sama bisa mati gitu. Sehingga dibandingkan atau dikontraskan dengan malaikat. Begitu ya. Ini karena penanyanya tidak hadir di sini, maka nggak bisa kasih tanggapan gitu ya. Atau mungkin Pak Falcen, ya? Cuman mengantara. Iya. Oke. Iya. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat ini jangan dicampur adukan dengan 1 Korintus pasal 15, Adam pertama, Adam terakhir. Konteksnya berbeda. Kalau dalam hal mendamaikan dosa seluruh bangsa, Yesus adalah yang sulung dari banyak saudara. Ia menjadi sama dengan saudara-saudaranya, dengan semua manusia.
Ya, ini paralelnya boleh dengan Roma pasal 8 ayat 28-29. Supaya ia menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, ya Adam pertama, Adam terakhir itu di 1 Korintus pasal 15. Ya. Sekaligus pertanyaan ini kan, 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 48. Jadi konteksnya berbeda antara Ibrani pasal 2 ayat 17 ini dengan 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Mengapa Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya? Karena yang bisa menjadi imam besar adalah manusia. Manusia. Allah enggak perlu turun menjelma jadi manusia secara mistis untuk jadi imam besar. Tetapi manusialah yang menjadi imam besar. Mendamaikan antara Allah dengan manusia. Itu ayat-ayatnya sudah sangat jelas. Sekarang kita ke 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai ayat yang ke-48. Nah, di sini tadi ada 2 pertanyaan, Pak ya. Betul ya. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Pertanyaannya yang pertama adalah manusia pertama, Adam pertama ini alamiah begitu ya. Manusia pertama ini yaitu Adam yang di kitab Kejadian pasal 1 pasal 2. Dia bersifat alamiah, dia berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Nah, ini sedang berbicara tentang spiritual things, tentang hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Bukan dari asal usulnya secara simsalabim atau secara mistis, ya dari tadi berulang kali saya sampaikan, Yesus bukanlah logos yang menjelma secara mistis ya, menjadi manusia. Tetapi proses kelahirannya sangat alamiah, ya, sangat natural. Walaupun peristiwa kejadiannya, ya peristiwa kelahirannya itu ya, campur tangan Allah yang luar biasa. Karena Maria tidak bersetubuh, tidak berhubungan suami istri dengan Yusuf. Namun dikandungnya berapa lama, berapa bulan? Sama dengan bayi-bayi yang lain. Enggak lalu 3 minggu terus keluar lahir. Enggak. Ya. Tetap itu yang saya sebutkan alamiah. Walaupun peristiwa terjadinya janin ya, atau zigotnya manusia Yesus Kristus ini ajaib, ya, campur tangan ilahi. Tetapi proses kelahirannya natural. Ya, natural. Jadi ayat-ayat ini 45 sampai 48 dari 1 Korintus 15 tidak sedang mengajarkan atau tidak sedang berorientasi pada hal-hal yang bersifat harfiah, ya, tetapi secara spiritual atau figuratifnya. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Apakah Yesus nggak punya tubuh? Yesus punya tubuh. Tetapi ini kan sedang membuat kontras yang tajam 180 derajat antara Adam pertama di Taman Eden dengan Yesus Kristus sebagai Adam terakhir. Adam pertama ya, dia merampas apa yang bukan jadi miliknya. Merampas kesetaraan dengan Allah menjadi seperti Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Bukan miliknya Adam, tetapi dirampasnya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 tadi ya, menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak dipertahankan. Itu dalam bahasa Yunaninya harpagmos. Dalam King James Version diterjemahkan thought it not robbery, tidak berpikir untuk merampas kesejajaran equal kesetaraan dengan Allah. Jadi roh yang menghidupkan di sini artinya Adam yang terakhir, Yesus Kristus ya, memilih untuk taat sepenuhnya kepada Allah.
Yang mula-mula, yang pertama yang datang adalah secara alamiah, secara jasmani gitu maksudnya ya. Yang terakhir datang itu secara rohani. Artinya segala hal yang menjadi keputusan dari Tuhan Yesus itu berasal dari kehendak Bapa. Dia menggenapkan seluruh kehendak Allah, gitu ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Sifat-sifatnya sorgawi. Semua yang dikatakannya itu apa yang didengarkan dari Bapa. Semua yang dilakukannya apa yang diperintahkan Bapa. Yang dilihat oleh anak ini, oleh Yesus Kristus, apa itu dikerjakan oleh Bapa, itulah yang dilakukannya. Tentu yang dilihat oleh Yesus bukan secara jasmani. Yang mata rohani yang melihat apa yang akan Bapa lakukan kalau diperhadapkan pada situasi yang sedang aku alami. Ya. Yesus selalu bertanya begitu. Jangan tanyakan ayatnya di mana, tapi itulah yang dihidupi Yesus setiap harinya. Itu sebabnya pagi-pagi benar, waktu hari masih sangat gelap, Yesus sudah mencari kehendak Allah. Ya. Maka ini agak bercanda sedikit ya, bedanya Yesus dengan kita itu cuma sedikit. Bedanya Yesus sama kita itu sedikit. Kalau Yesus sedikit-sedikit berdoa, kita sedikit berdoa. Jadi bedanya cuma sedikit. Ya. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Yesus sedikit marah. Kalau marah cuma sedikit. Bedanya cuma sedikit kan. Yang kita sedikit-sedikit marah, Yesus cuma sedikit marah. Yesus sedikit-sedikit berdoa, kita berdoanya sedikit. Itu beda sedikit kan? Sedikit sama sedikit-sedikit. Tapi jauh sekali. Ya. Kenapa Yesus pagi-pagi benar masih gelap, udah mencari kehendak Allah? Ya. Karena dia pergumulkan itu. Hari ini apa yang harus aku lakukan supaya menyenangkan Bapa? Ini rohani. Ini yang bersifat atau berasal dari sorga. Ya. Ini artinya ya seperti makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Perhatikan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Atau kehendakmu terjadi di sorga, demikianlah kiranya terjadi di bumi. Begitu kalau mau dipanjangkan kalimat itu. Kehendak Bapa biasa terjadi di sorga. Ya, kiranya kehendak Bapa juga terjadi di bumi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi makhluk-makhluk surgawi terbiasa melakukan kehendak Allah. Kita pun yang ada di bumi harus terbiasa melakukan kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu tanggapan saya dari 4 pertanyaan Pak Faber Siagian yang dititipkan melalui Pak Rijan ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Serahkan pada moderator. Baik, beri tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjut masih di sesi tanya jawab di sesi yang kedua. Barangkali Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan, boleh angkat tangan dan berikan pertanyaannya. Oke, mungkin dari Bapak ini terlebih dahulu. Untuk mahasiswa kita tahan sebentar ya. Boleh Bapak, boleh mic teman. Oke Pak, silakan perkenalkan nama dan ajukan pertanyaannya. Baik, salam Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pendeta Laia dari Gereja GSKI Jemaat Peduli Kasih beralamat di Tanjung Sari, Medan. Jadi pada hari ini terima kasih pengajaran yang telah disampaikan oleh Bapak kepada kami. Sebelumnya di mata saya yang mengajari pada hari ini bukan hanya sekedar Dr. Yehuda, tapi benar-benar orang Yehuda. Kenapa saya mengatakan demikian? Sungguh enggak meragukan bahwasanya tentang pengajaran monoteisme ini sungguh membuat hal-hal yang baru untuk kami boleh belajar sebagai hamba-hamba Tuhan yang memang harus diperlengkapi
untuk mengajar jemaat. Jadi dalam hal ini, bantu kami Pak, untuk mengajar monoteisme ini sesederhana mungkin. Kenapa? Banyak jemaat-jemaat, kalau kita mengatakan tentang monoteisme ini dibilangnya nyabuhado. Apanya kau bilang? Yesus itu Allah yang sesungguhnya. Jadi kenapa kamu bergeser? Kenapa kamu geser-geser? Jangan-jangan kamu ini sesat. Jadi kalau jemaat sekarang Pak, enggak segan-segan mengatakannya, pulang aja lah kau ke kampung, masa kayak gitu pengajaranmu. Jadi dalam hal ini, ada satu firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, bagaimana sinkronnya dengan pengajaran saat sore hari ini yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu satu poin. Kedua, ada di dalam pembicaraan atau dialog Filipus dengan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 9 yang mengatakan, Filipus mengatakan kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab, jikalau engkau sudah mengenal aku, kamu sudah mengenal Bapa. Sekian Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi? Iya, izin langsung menanggapi. Terima kasih Pak buat pertanyaan-pertanyaannya. Ini bukan tugas yang mudah. Ya, bagaimana mengajarkan monoteisme secara sederhana kepada jemaat. Kami dari Divisi Pengajaran Sinode sedang merumuskan buku saku pengajaran. Ya, 3 pilar GSKI, 3 nilai-nilai GSKI, kesucian, ya, langit baru, bumi baru, dan juga tanggung jawab. Nanti di kesucian di dalamnya juga ada menyinggung sedikit tentang Corpus Delicti. Tentu tidak bisa memuaskan, namanya juga buku saku pengajaran. Ya. Corpus Delicti, monoteisme, ya, logos, dan juga kenosis. Memang sekali lagi tidak mudah karena pengajaran Tritunggal secara klasik ini sudah mengakar begitu dalam, begitu kuat. Ya. Selama bukan hanya ratusan tahun, tapi bahkan lebih dari 1000 tahun, gitu ya, 1000-an tahun lebih, gitu. Tidak, jangankan pengajaran yang sudah ratusan tahun, 1000-an tahun diajarkan secara turun temurun. Pengajaran yang sudah 30 tahun diajar terus menerus aja untuk mengubah susah. Ya. Saya bisa memahami, ya, Pak Eras yang sudah banyak menulis buku sebelumnya, ya, salah satunya buku Doktrin tentang Allah, ya, yang banyak memuat Tritunggal. Lalu mengajarkan monoteisme itu bukan hal yang mudah, ya. Tetapi menurut saya bukan pada konten dari pengajarannya yang perlu kita bukan berarti tidak penting sih, tetapi how to deliver, bagaimana untuk kita menyampaikannya kepada jemaat ini, terutama lebih kepada nilai-nilai implikasinya apa sih implikasinya. Kalau kita berdebat berdebat kusir dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita, Yesus itu Allah, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah. Debat kusir ini nggak ada ujung-ujungnya kan Pak, nggak ada ujungnya. Tetapi kalau berbicara tentang implikasi, apa implikasinya? Apa yang kamu lakukan kalau kamu meyakini Yesus adalah Allah itu sendiri? Bagaimana dengan memiliki keserupaan dengan Yesus? Harus serupa dengan Kristus. Bisakah kamu menjadi serupa dengan Allah? Pak, bagaimana dengan Matius pasal 5 ayat 48 tadi? Haruslah kamu sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Ada manusia Yesus Kristus yang berhasil dengan sempurna menjadi seperti Bapa. Itu pertanyaan Bapak yang kedua. Engkau melihat aku, ya? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ya. Jadi ketika saya menyampaikan monoteisme, lalu ada celetukan gitu ya, ada orang yang berkata, waduh, terima kasih ya Pak, khotbahnya Erastus sekali. Bukan berarti saya berubah jadi Erastus. Tetapi Bapak Ibu Saudara melihat saya, Bapak Ibu melihat Erastus. Karena saya nggak mungkin mengajarkan yang bukan Erastus ajarkan. Tapi jangan terus keluar dari sini nanti, Pak Erastus, gimana kabar Pak? Enggak, Yehuda ini Yehuda. Masing-masing kita termasuk Pak Laia.
Orang melihat Pak Laya bukan melihat Pak Laya lagi harusnya. Maka Galatia berkata apa? Namun aku hidup, tetapi hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi orang melihat aku, melihat kita, mereka melihat Kristus, terus kita jadi Yesus Kristus gitu. No, saya tetap Yehuda. Tetapi Yehuda yang memeragakan hidupnya Kristus dalam hidup saya. Supaya sebanyak mungkin orang lihat saya, mereka kenal Kristus. Mereka kenal Yesus. Ya. Tapi bagaimana kalau meyakini atau keyakinan yang Yesus adalah Allah? Gimana kita jadi seperti Allah? Apa kita nggak jadi Adam pertama berikutnya tuh? Menjadi keturunan Adam pertama tuh. Yang ingin seperti Allah. Nggak bisa. Ya. Harus ada pengantara. Harus ada juru selamat yang membawa kita kepada Bapa. Yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi tidak mudah Pak. Ya, tidak mudah tetapi saran saya sampaikan kepada jemaat-jemaat dengan cara sederhana. Bagaimana caranya? Sampaikanlah nilai-nilai implikatif dari monoteisme. Nilai implikasinya, nilai implikatif, nilai praktisnya gitu. Bagaimana mempraktekkan monoteisme dalam kehidupan kita. Dari tadi saya sudah banyak menyampaikan hal. Jangan kita berkata monoteisme kalau hidup kita belum dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Itulah monoteisme, itu isinya monoteisme. Kita mengosongkan diri, mengosongkan dari kehendak kita. Jadi Bapak Ibu ya gembala-gembala yang ada di sini atau pengkhotbah yang ada di sini, nggak harus kok mengkhotbahkan monoteisme gitu ya. Khotbahkanlah tentang kasih gitu misalkan. Ya. Judul khotbahnya boleh kasih, tapi kasih yang monoteistik gitu. Kasih yang tulus lahir dari hati Bapa. Kita salurkan, kita tularkan kepada orang lain. Dan orang akan feel, orang akan rasakan itu. Ini yang bisa disampaikan kepada jemaat-jemaat gitu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-9 bukan berarti Yesus sama dengan Bapa, ya, tetapi Yesus memeragakan hidup Bapa sepenuhnya di sepanjang umur hidupnya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Kalau kita melakukan kehendak Bapa seperti Yesus melakukan, maka orang akan melihat kita, mereka akan melihat Kristus, mereka akan melihat Yesus, dan mereka ketemu dengan Bapa. Ini inti monoteisme sebenarnya di situ, atau disingkat dengan penyembahan kepada Yahweh. Menyembah Yahweh bukan cuma Yahweh, 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 nggak berhenti di situ, tapi di keseharian hidup kita. Sudah kita memeragakan hidup Kristus ya. Tadi satu ayat lagi yang pertama yaitu Yohanes pasal 10 ayat 30. Ini cukup banyak ditanyakan. Aku dan Bapa adalah satu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 29-nya berkata begini Pak. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapa lebih besar daripada siapapun, lebih daripada yang ngomong sendiri enggak? Kalau yang berbicara dalam hal ini Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku, ini juga ada beberapa ayat lainnya, Bapa lebih besar dari aku. Bagaimana Yesus sama dengan Bapa? Tapi apa artinya aku dan Bapa adalah satu? Konteksnya ini apa? Ayat yang ke-27 tadi saya singgung juga ya di sesi ini atau sesi sebelumnya ya. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan seterusnya. Konteksnya adalah tentang penggembalaan. Dalam hal penggembalaan, Yesus dan Bapa adalah satu penggembalaan. Domba yang digembalakan Yesus Kristus adalah dombanya Allah Bapa ya. Itu bisa kita lihat di ayat-ayat sebelumnya ya. Di ayat mana ya sebentar. Masih di pasal yang sama ya. Akulah gembala yang baik dan seterusnya sebentar. Coba ayat yang ke mana ya sebentar ya.
ada lagi domba-domba lain. Di mana itu mengenal Bapa? Di mana ya ayatnya? Hah? Ayat 27. Oh bukan. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sebentar ya. Saya nggak hafal semua ayat ya. Atau mungkin saya jadikan PR dulu ya, nanti sebelum sesi ini berakhir semoga saya udah ketemu. Ya, ini jadi aku dan Bapa adalah satu, ini dalam konteks penggembalaan. Yesus punya satu misi yang sama dengan misi Bapa. Yesus punya tujuan yang sama, yaitu tujuannya Bapa. Dan domba ini pun bukan dombanya Yesus sendiri, tapi domba yang diserahkan Bapa kepadanya untuk digembalakan. Ya, begitu Pak Laya ya. Oke, baik. Itu saja mungkin jawaban saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada tanggapan atau tambahan dari Pak Laya? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan buat jawaban dari narasumber kita. Oke, berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam sesi tanya jawab. Barangkali masih ada yang memiliki pertanyaan, boleh angkat tangannya. Kasih Firman. Oh Bapak. Baik Pak, silakan berdiri, perkenalkan diri dan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Marolo Perdiri. Prodi kosong. Tahun angkatan kosong. Mau mendaftar tahun depan nggak bisa lagi, Pak. Pak Yehuda, ini mengenai posisi Allah Jehovah sebenarnya tidak ada masalah sama kita. Dia memang jelas adalah Allah yang Esa. Persoalan kita adalah posisi Yesus Kristus. Itu yang harus kita bedah dalam seminar ini. Nah, untuk itu mungkin kita harus mundur ke belakang dulu. Eksistensi. Di mana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia? Apakah dia sudah eksis sebagai Tuhan Yesus? Atau dia hanya sebagai sebuah bentuk imajinasi dari Allah Bapa? Seperti kita ini pada umumnya. Oleh sebab itu saya lihat tadi di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Jadi bahasanya come down, turun dari surga. Artinya menurut ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus itu ada di surga sebelum ada di dunia. Nah, ini mungkin yang harus kita bedah dulu sampai nanti kita masuk ke bagaimana sebenarnya peranan Yesus sebagai pengantara keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Saya izin langsung menjawab ya pertanyaan ini. Saya setuju bahwa pengantara Yesus sebagai pengantara, satu-satunya pengantara ya yang memperdamaikan Allah dengan dunia ini, tidak bisa menghindarkan diri dari pembahasan tentang praeksistensi Yesus. Di manakah Yesus sebelum Natal, pranatal ya, sebelum kelahirannya 2000 tahun yang lalu ya di Palungan begitu ya, di Bethlehem. Ayat yang ke-38 Yohanes pasal 6 ini dia tidak berdiri sendiri. Ya. Ada konteks yang memagarinya, Bapak Ibu sekalian ya. Konteksnya adalah tentang roti hidup ya. Konteksnya adalah tentang roti hidup. Yesus berangkat dari penjelasan ya mujizat yang dilakukan Allah melalui Musa. Mana ya, mana yang turun dari sorga. Ketika kita membahas tentang mana yang turun dari sorga, tentu kita tidak perlu membahas ya, tidak perlu membahas
praeksistensinya mana sebelum dia sampai ke dunia. Yang perlu kita tahu, yang perlu kita bisa bicarakan, bahas adalah dari mana mana ini berasal. Kalau dikatakan aku datang dari sorga, adalah kesalahan fokus kalau kita bertanya. Berarti sebelumnya dia di mana? Pertanyaan yang salah fokus. Ya. Karena yang harusnya kita fokuskan adalah Yesus berasal dari Bapa. Bukan di mana dia sebelum eksis di dunia ini. Itu pertanyaan yang salah fokus. Ya. Injil Yohanes adalah perlu kita ketahui bersama. Ya, ini teman-teman mahasiswa pasti sudah pernah diajarkan kalau sudah mendapat pengantar perjanjian baru. Ya, Injil Yohanes ini Injil yang ditulis paling belakang. Ya, diyakini Markus ini menjadi Injil yang pertama kali ditulis, gitu ya. Tapi ini tentu ada beberapa variasinya. Matius, Markus, dan Lukas ini relatif hampir berbarengan, kecuali Lukas yang diyakini agak paling terakhir, ya, sekitar tahun 60-an Masehi. Kalau Lukas ini mendekati beberapa puluh tahun saja, ya, setelah kenaikan Yesus Kristus. Tetapi Injil Yohanes ditulis sekitar 30 tahunan, 30 sampai mungkin ada yang menulis 40 tahun, ya, yang menafsirkan atau menjelaskan bahwa Injil Yohanes ditulis sekitar mendekati tahun 100. Artinya 30 sampai 40 tahun setelah Injil-Injil lain ditulis. Maka Injil Yohanes ini ditulis isinya cukup berbeda dari Injil sinoptik, ya. Dari kata sun dan opsis, ya. Itu artinya bersama-sama melihat. Matius, Markus, Lukas ini punya beberapa cukup banyak kesamaan, tetapi Yohanes relatif berbeda. Tentu beberapa perikopnya ada kesamaannya, ada kemiripannya dengan Matius, Markus, Lukas, terutama dalam peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, maka Injil Yohanes adalah Injil yang diparafrasekan untuk mengcounter filsafat Yunani yang pada waktu itu sedang sangat marak, gitu ya, di akhir-akhir abad pertama. Di akhir abad pertama ini, ya, Gnostik menjadi golongan yang tanda petik sangat membahayakan kekristenan, gitu ya. Karena orang-orang Kristen, ya, kalau boleh saya gunakan istilah sinkritisme terhadap logos, gitu. Ya. Dia mempercayai Yesus begitu, ya, tetapi, ya, meragukan kemanusiaan Yesus. Ada doketisme, ya, ada Yesus itu tidak benar-benar manusia dan seterusnya. Termasuk surat 2 Yohanes tadi, begitu, ya. Nah, jadi karena untuk mengcounter filsafat, ya, maka bahasanya pun sangat falsafi, bersifat sangat filosofis. Hal-hal yang tidak boleh kita maknai secara harfiah. Misalkan di pasal yang sama, Yohanes pasal 6. Mari kita lihat, ya, ini masih konteksnya dengan roti yang turun dari sorga. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, ayat yang ke-50. Terus di ayat yang ke-53, coba dibaca, 53 dan 54. Mungkin saudara moderator boleh bacakan. Yohanes 6 ayat 53-54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dilanjutkan sampai ayat 56. Coba. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, coba ayat 55 saya ulang lagi. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, sungguh-sungguh makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Makanya, perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Banyak orang meninggalkan Yesus, ya, ini ayatnya terkenal kan, Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66, 666 singkatannya, gitu ya. Sejak waktu itu, mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perkataannya keras. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman.
tentu yang dimaksud Yesus bukan supaya mereka jadi vampir. Pak kanibal boleh ya, atau vampir penghisap darah ya. Terus rame-rame ngebrakotin gitu apa namanya, sedot darahnya, enggak begitu. Tapi ada maksudnya, apa yang dimaksud dengan daging? Ya, apa yang dimaksud dengan darah? Daging ini mengacu kepada perbuatan apa yang dilakukan kehidupannya setiap hari. Harus dimakan, lakukan apa yang kulakukan. Darah itu nyawa. Nyawa di dalamnya ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Milikilah pikiranku, perasaanku. Sangat falsafi, sangat filosofis Yohanes ini ya. Coba bayangkan ya, bayangkan kita menafsirkan secara harfiah. Tapi unik ya, Yohanes pasal 6 ayat 55 nggak ada yang berani menerjemahkan secara harfiah. Tapi berapa ayat sebelumnya dipaksakan harus harfiah. Ini unik. Turun dari surga, turun harfiah nih, literal. Tapi ayat-ayat berikutnya, terutama 55, nggak ada yang berani. Siapa yang berani nafsirkan ini secara harfiah? Dagingnya dipotong, makan. Nggak ada yang berani nafsirkan begitu. Sumanto. Ini jadi hal yang sangat kontradiktif. Injil Yohanes adalah Injil, ya bukan Injil gnostik ya, Injil pengcounter gnostik. Yang mengcounter ajaran gnostik. Bukan Injil gnostik. Gnostik ini mengajarkan bahwa logos ini filsafat tertinggi, ilmu tertinggi yang bisa dicapai. Dan uniknya apa? Logos ini punya dua natur. Punya natur Allah dan punya natur manusia. Ngeri kali ya, itu ajaran gnostik. Saya nggak mau lanjutkan lagi. Nanti undang saya lagi Pak Alen di sesi berikutnya. Begitu Pak Pardede ya. Jadi jangan ditafsirkan secara harfiah. Aku turun dari surga. Harfiah, uduk. Dari bayi kok. Ya. Kok kontradiktif gitu ya. Enggak kontradiktif. Kalau kita memaknainya secara tepat. Yaitu secara figuratif atau secara rohani. Baik ya, terima kasih. Ada tanggapan silakan. Silakan Pak. Maksudnya gini Pak, kalau misalnya lah itu memang hanya tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Tapi pertanyaan saya kan belum terjawab. Tuhan Yesus itu apakah sudah eksis atau belum? Sebelum dia lahir. Oke. Kan pertanyaan itu berangkat dari asumsi ini. Turun dari sorga, dia ada sebelum Abraham ada dan seterusnya. Maka dipaksakan Yesus harus sudah eksis seperti yang kita pahami, ya kan? Harus ada tuh. Nanti asumsinya berupa gini, yang ketemu dengan Abraham itu Yesus, yang ketemu dengan Lot itu Yesus, ya kan? Siapa lagi? Melkisedek itu Yesus, ya kan? Terus siapa lagi? Panglima bala tentara yang ketemu Yakub itu Yesus. Semuanya berupa asumsi. Pada saat penciptaan tuh firman gitu ya kan? Ada roh yang melayang-layang, ada Allah, terus ada Allah berfirman tuh. Tiga-tiganya ada semua di penciptaan. Ya, baiklah kita itu tuh Allah, Bapa, Roh Kudus. Terus di ayat-ayat berikutnya di pasal 11 kalau saya tidak salah ingat, kalau salah pasal 11 bukan, pasal 3 ya. Manusia sudah jadi salah satu dari antara kita. Loh, yang siapa? Yang Yesus, yang Roh Kudus atau yang Allah? Maksudnya gini Pak. Iya. To the point aja, apakah dia ada atau tidak? Gitu aja sebenarnya. Adanya seperti apa? Seperti yang Bapak bayangkan kan? Yang ketemu sama Abraham dan sebagainya. Iya gimana? Bukan. Artinya begini, apakah Yesus itu memang pure manusia yang lahir dari kehendak Allah? Ya. Atau memang dia adalah sebuah wujud yang memang diutus ke dunia ini? Hanya itu pertanyaannya Pak. Ya. Kalau memang dia salah, saya yang kedua itu berarti poin yang pertama yang benar kan gitu. Itu aja pertanyaannya. Iya. Kan pertanyaannya adalah siapakah Yesus sebelum lahir gitu kan Pak? Sebelum lahir di dunia. Ya. Apakah dia sudah ada sebelum di dunia? Yesus ada di dalam pikirannya Allah. Ya sudah itu dia. Itu.
Itu sudah. Yesus ada di pikirannya Allah. Ya, ini iya, memang itu. Ini Pak harus kita sambung lagi sebenarnya. Masih ada waktu ini. 21 menit. Kita sambung ke ayat 37-nya. Boleh, boleh. 39, maaf. Silakan Pak, dibaca Pak. Endingnya aja, supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Iya. Yesus sudah berjanji akan membangkitkan orang di akhir zaman. Iya. Berarti dia sebelum disalibkan pun, dia sudah tahu bahwa dia bisa ikut terlibat dalam kebangkitan pada akhir zaman. Iya. Nah, pertanyaannya, apa maksud dari kata-kata ini? Iya. Terima kasih. Pak, tidak fair, tidak adil kalau baca ayat terakhirnya saja. Jangankan cuma kalimat terakhirnya. Tadi satu ayat pun saya ajak mundur sampai ke beberapa ayat sebelumnya. Kalimat pertama dari ayat ini, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus adalah pribadi yang mengerti, mengenal, menguasai kehendak Bapa dalam hidupnya. Itu makanya dia tahu nanti di akhir zaman aku akan membangkitkan mereka. Itu kehendak Bapa. Gitu. Ya bukan karena dia sudah Tuhan di zaman perjanjian lama. Bukan seperti itu ya Pak ya. Yesus pribadi yang mengenal kehendak Allah. Gitu. Ya. Jadi menurut saya tidak adil kalau hanya memotong kalimat terakhirnya supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Karena ayat ini berangkat dari kalimat inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat ini paralel dengan Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ya. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, atau ayat 3 saya bacakan dulu, terpujilah Allah dan Bapa. Ya. Jadi Allah Elohim Yahweh itu Allahnya Tuhan Yesus dan Bapanya Tuhan Yesus, ini jelas ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Kristus, di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih oleh Allah ya sebelum dunia dijadikan. Di mana kita sebelum kita dilahirkan sudah ada, sudah eksis di pikirannya Allah, dalam rencananya Allah. Terus Yesus apa cuman sama dengan kita gitu? Hanya sama dengan kita, hanya ada di pikirannya Allah. Terus kalau nggak begitu gimana? Yesus harus eksis di perjanjian lama. Oh ya silakan, monggo, bebas kok, berhak kok ya. Tapi saya akan tanya balik, apa implikasinya untuk Anda? Kalau Yesus sudah eksis ya, yang ketemu dengan Abraham dan sebagainya di perjanjian lama, lalu apa konsekuensinya buat kita? Apa yang bisa kita lakukan terhadap hal itu? Kalimat lainnya begini Pak, kalau Yesus sudah eksis di zaman perjanjian lama, ya, apa untungnya buat iman kita? Sebaliknya, kalau Yesus tidak eksis di perjanjian lama, atau hanya eksis, ya kalau pinjam istilah hanya, saya agak nggak rela sebenarnya ngomong hanya, karena bukan hanya, ya di pikiran Allah tuh bukan hanya loh, kok bisa hanya ya, tapi pinjamlah istilah, kalau hanya di pikiran Allah, apa ruginya buat iman kita? Justru sangat implikatif. Kalau kita ada di pikiran Allah sejak kekekalan dan Yesus ada di pikiran Allah sejak di kekekalan, dan baru di akhir zaman kata Petrus begitu ya, menyatakan dirinya, oleh karena kamu baru di akhir zaman menyatakan dirinya. Implikasinya jelas, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Iya, begitu. Oke, baik. Baik Bapak, ada tanggapan atau tambahan lagi Bapak? Nanti aja di bawah. Di bawah. Baik, terima kasih Bapak. Dulu ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih lanjut dalam sesi tanya jawab. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Oke, kasih boleh bangkit berdiri. Perkenalkan diri dan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih moderator dan terima kasih Bapak atas penjelasan materi pada pagi sampai sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Kasih Firman Elifati Gula.
Saya dari Prodi Teologi semester 6 angkatan 2023. Nah, saya memiliki pertanyaan Pak, karena selama ini saya bingung mengenai Filipi 2 ayat 6. Nah, dalam hal ini Pak dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saya fokus pada kata dalam rupa Allah dalam hal ini Pak. Karena ketika dikatakan bahwa dalam rupa Allah berarti sudah berkeadaan di dalam rupa tersebut Pak. Nah, pengertian saya selama ini rupa ini menunjuk pada moralitas atau spiritual kesucian Allah Pak. Nah, apakah pada masa itu dalam konteks pernyataan Filipi 2 ayat 6 ini, Yesus ini sudah sepenuhnya bisa dikatakan sepenuhnya memiliki rupa Allah tersebut? Kalau ya, tentu itu akan berfokus pada konsep keselamatan yang dilakukan Yesus. Karena ketika ia memiliki moralitas berarti seakan-akan Yesus itu sudah pasti total akan berhasil. Karena dia berada di dalam moralitas kesucian Allah. Berarti dia tidak bisa salah sama sekali Pak. Nah, yang kedua Pak, saya tertarik mengenai Injil yang pertama Pak, yang Bapak sampaikan tadi, Protoevangelium. Nah, saya mau bertanya dalam hal ini Pak, apakah ketika Yesus Allah menyatakan bahwa akan hadir seorang keturunan dari perempuan itu, apakah pada saat itu Allah telah mengklaim bahwa Yesus yang kita kenal dari Nazaret ini adalah juru selamat yang memang ditentukan pada masa itu, ataupun itu hanya gambaran dari pikiran Allah tetapi belum ditentukan siapa orangnya ataupun Yesus itu. Dan yang ketiga Pak, ketika kita berbicara tentang keselamatan, apakah ini hanya asumsi ya Pak, ataupun spekulasiku sendiri Pak, apakah ketika Yesus gagal, apakah mungkin Allah akan menghadirkan juru selamat ketiga? Dan ketika tidak terjadi lagi Pak, keselamatan itu mau dibawa kemana bumi ini Pak, dan manusia-manusia yang ada di dunia ini Pak? Terima kasih Pak. Oke, iya, baik. Saya jawab yang terakhir dulu ya, karena ini paling gampang pertanyaannya. Karena pertanyaannya berandai-andai, maka jawabannya juga berandai-andai. kan seandainya Yesus gagal, maka apakah ada Adam ketiga, Adam keempat, dan lain sebagainya? Ya kan? Maka jawabannya juga berandai-andai kan, mengandai-andaikan ya. Tapi pertanyaan ketiga ini juga tidak lahir dengan sendirinya. Ini berkaitan sama pertanyaan sebelumnya. Terutama kata kuncinya adalah kata ditentukan oleh Allah. Ya. Nah kita, saya mengingatkan kita tentang satu istilah yang menariknya itu diajarkan oleh Pak Eras begini ya. Kita harus punya etika bertuhan. Kalau kita mempelajari tentang Tuhan, kita harus punya etika. Ya. Mengapa? Karena Allah itu maha tak terbatas, ya, betul ya. Allah itu maha besar, tidak terbatas. Dia sempurna, apalagi selain maha besar, maha tinggi, maha mulia. Sedangkan kita tidak. Kita terbatas oleh ruangan, oleh waktu. Pada saat yang sama saya nggak mungkin ada di 2 atau 3 tempat. Saya ada di Medan, maka saya tidak ada di Manado. Ya. Kalau saya ada di Jakarta, saya nggak ada lagi di Kupang dan seterusnya. Saya terbatas. Allah maha tak terbatas. Allah melampaui dimensi waktu. Kita terikat sama waktu. Ya. Saya nggak bisa, iya ya, tadi pagi saya lupa nih sarapan bubur. Tadi buburnya keskip, saya mundur lagi ya. Cerit, mundur ke belakang. Sarapan bubur saya nggak bisa. Saya terikat oleh waktu. Allah tidak terikat waktu. Jadi dari zaman sebelum dunia dijadikan, kalau bisa disebut zaman, sampai dengan nanti dunia ini dibinasakan, di hadapan Allah cuman seperti sebentang layar, cuman seperti selembar kertas. Ya. Nah, atau umpamanya seperti ini. Umpamanya adalah orang yang ada di atas bukit, ya, di atas bukit ya. Lalu lihat ada bahaya karena ada kendaraan dari atas, ya, yang meluncur ke bawah tanpa rem. Lalu di sini ada barisan bebek, wah bebek ya, udah nggak apa-apa deh bebek aja nih. Bebek lagi jalan epek. Wah bahaya nih bebeknya.
Kita dari atas bukit tahu apa yang akan menimpa sama bebek ini. Ya. Tapi bebeknya nggak tahu, karena dia efek begitu aja, ya kan? Itu baru manusia dengan apa namanya, dengan bebek, dengan kendaraan yang malfungsi, apa namanya, remnya blong dan seterusnya. Yang sama-sama kita terikat sama waktu. Allah tidak terikat sama waktu loh. Dia melampaui waktu. Maka hati-hati dengan kata ditentukan, walaupun keterbatasan bahasa manusia menggunakan kata ditentukan. Tetapi sebenarnya tidak ada hal yang mengagetkan Allah. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah nggak terkejut. Aduh, ya nggak nyangka loh saya kamu kok jatuh ya. Tidak mengagetkan Allah. Karena Allah sudah mengetahui sebelumnya. Tidak ada hal yang terlalu mengagetkan. Ya, bukan terlalu, tidak ada hal yang mengejutkan Allah. Semuanya sudah diketahuinya. Maka itu Allah maha tahu, omniscience, omnipoten dan seterusnya. Ya. Nah, Yesus apakah ditentukan sejak semula? Ya, seperti skenarionya manusia, pikirannya manusia? Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Namun dalam kemahabesaran Allah, dalam kemahapengetahuannya Allah dan seterusnya, Allah sudah mengetahui itu semua. Bahasa manusianya supaya kita bisa mengerti apa? Allah sudah menentukan sejak semula, sejak sebelum dunia dijadikan. Karena itulah bahasa yang bisa kita terima. Bahasa yang bisa kita mengerti. Enggak ada bahasa lain yang bisa mewakili hal itu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak maha besar. Karena manusia tidak maha tahu. Kita enggak tahu. Banyak yang kita enggak tahu. Seperti itu ya. Oke, kasih firman lagi ya. Keren nih, kasih firman. Nah, lalu pertanyaan yang pertama tadi tentang morphe. Nah, ini saya bukan mengarang ya, saya cuma membaca dari dictionary, dari kamus Alkitab. Kata morphe ini dari kata meros, kata dasarnya. Itu artinya begini, the form by which a person or thing strikes the vision, external appearance, penampilan luar, penampilan fisik, itu morphe. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau dikatakan rupa Allah, Allah adalah roh, gimana ada rupanya? Harus ada manusia, ya, harus ada manusia yang kasat mata, yang mengejawantahkan, nah saya senang kalimat ini, mewujud nyatakan Allah yang roh adanya itu dalam kehidupan konkret, kehidupan nyata. Itulah Yesus. Maka dia dikatakan gambar Allah. Ya, kembali ke Ibrani ya. Ibrani pasal 1 tadi ya. Coba kita lihat kembali ayat tadi, Ibrani pasal 1. Betul ya, Ibrani 1 ayat yang kedua kah ketiga, coba. Ayat ketiga, Ibrani 1 ayat ketiga, minta tolong. Ibrani 1 ayat 3. Iya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ya, oke, terima kasih buat membacakan ayat ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan apa? Dan gambar wujud Allah, ya. Gambar wujud Allah, karakter. Wah, ini bahasa Yunaninya keren ya. Karakter, the express image. Ya. Dia adalah ya apaugasma. Ya, apaugasma. Tes doxes, ya. Doxa itu artinya kemuliaan. Ya, the brightness of his glory and the express image, karakter, ya, karakternya Allah, ya. Allah yang adalah roh tidak bisa kelihatan, nggak bisa kita sentuh, ya. Yesus yang bisa kita sentuh, Yesus yang bisa kita jamah. Walaupun di zaman sekarang kita nggak bisa memegang secara fisik, tetapi ada manusia Yesus Kristus yang bisa dijamah, yang bisa disentuh. Akhirnya Yesus yang menjadi karakternya Allah, di express image ini, kita pun harus punya karakternya Allah. Punya the express image, orang melihat kita, mereka memuliakan Allah.
bukan berarti kita Allah, tapi kita adalah gambaran, kita adalah cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah. Morfeteu, dia rupa Allah, ya bukan disejajarkan dengan Allah. Dia yang membuat nyata. Makanya sama Thomas tadi pertanyaan sebelumnya, sama Thomas, Filipus kok Thomas ya. Thomasnya protes, bukan saya guru, Filipus. Oh ya, Filipus tadi tanya. Ini kayak guru sekolah minggu aja ya. Filipus tadi tanya, tunjukkan aja Bapa itu cukup. Loh Bapa itu roh. Kamu melihat aku. Yang bisa dilihat Yesus Kristus. Yang bisa dilihat itu kasih. Ya, ini kasih ini mahasiswa. Ya, kasih kamu itu kasih ya. Yang bisa dilihat nih Yehuda, ya, Pak Alen, kita semua. Kita yang bisa dilihat. Allahnya tidak kelihatan. Dia dari terang yang tak terhampiri. Tapi semua orang yang lihat kita nih gambar-gambarnya Allah harus melihat Allah. Oke. Begitu ya. Rupa Allah itu bukan berarti Yesus sama dengan Bapa gitu ya, atau sejajar dengan Bapa, tidak demikian. Tetapi dia yang membuat nyata. Yang membuat orang-orang bisa melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Dan itu sekarang jadi tugasnya kita. Sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Yesus, aku pun Yesus mengutus kamu. Kamu harus jadi gambar-gambarnya Allah. Amin. Ya. Cukup ya? Ada lagi yang belum terjawab? Kejadian 3 ayat 15 tadi apa ya? Oh sudah terjawab ya. Ya oke, baik. Baik, beri tepuk tangan buat jawaban dari narasumber kita. Ya. Baik. Tadi di belakang masih ada 2 pertanyaan terakhir, sama tadi sama Bapak Amoli dari 3. Oke, baik. Boleh dari Bapak Amoli terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan nama. Ya, shalom Pak. Perkenalkan nama saya Amolin Raha. Saya dari Prodi Teologi 2024. STT Ekumene. Oke Pak, izin Pak. Tadi kita membahas di awal tentang inisiator keselamatan. Inisiator keselamatan itu adalah Allah sendiri, Yesus sebagai eksekutor dan diteruskan kepada orang-orang percaya. Kalau kita berbicara tentang Adam pertama dan Adam kedua, kalau Yesus sebagai salah satu role model untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Nah, itu kan ketika Yesus sudah hadir dalam dunia. Lalu bagaimana dengan penciptaan Adam pertama, Pak? Sebenarnya apa tujuan penciptaan Adam? Itu yang pertama, Pak. Kemudian, apa definisi keselamatan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa? Ini berbicara lagi nanti tentang corpus delicti ya, Pak ya. Terus izin kalau kita memakai istilah corpus delicti, dasar alkitabiahnya apa, Pak? Supaya istilah yang kita pakai ini bisa kita pakai di dalam lingkungan umum. Jadi tidak sekedar eisegesis, tapi memang timbul dari eksegese ayat yang sudah tertera di dalam Alkitab. Demikian, terima kasih. Satu lagi Pak izin. Kira-kira, enggak, ini cuma saran saja dan pertanyaan simple. Kira-kira, ini kan istilah Yahweh sebenarnya terlalu banyak tercantumkan di dalam kitab. Cuma di dalam Alkitab yang kita pegang sekarang ini tidak ada istilah itu. Katanya cuma paling ditulis Tuhan ataupun Allah. Kenapa tidak dipakai begitu? Lalu kalau kita sudah mengetahui kebenaran ini, kira-kira apakah dari pengajaran Sinode GSKI bisa mengeluarkan satu kitab terjemahan baru? Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Baik, terima kasih buat pertanyaannya buat Bapak Amoli. Yang di belakang mahasiswa tadi. Oke. Ronaldo boleh bangkit berdiri. Perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Tes, oke. Izin Pak, izin bertanya dan perkenalkan juga sedikit. Nama saya Ronaldo Devalo Ginting, saya dari semester 6, angkatan 2023. Nah yang menjadi pertanyaan saya itu Pak, saya sering berpikir bahwa tentang kodrat dosa dari Yesus Pak. Nah kita tahu semua bahwa Yesus telah dikandung oleh Roh Kudus. Nah tetapi walaupun dikandung daripada Roh Kudus itu Pak,
tapi Yesus tetap di dalam kandungan Bunda Maria. Nah, otomatis secara biologinya Yesus itu tetap mendapatkan nutrisi dari Maria dan menjadi satu daging juga dari Maria. Apakah Yesus itu benar-benar tidak punya kodrat dosa, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaannya dari saudara Ronald. Yang terakhir ada dari Hartati, boleh berdiri, perkenalkan diri dan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Izin kembali bertanya, sesuai dalam perjanjian lama, kalau kita memahami bahwa di dalam Yesaya 53 dijelaskan bahwa Yesus sudah dibuatkan bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, sesuai dengan kembali saya sambungkan dengan Yesaya 46 ayat 10 dikatakan bahwa kehendak Allah itu tidak mungkin gagal. Oleh karena itu saya sering berpikir bahwa berarti kematian Yesus di kayu salib sudah dibuatkan dalam perjanjian lama. Berarti kematian Yesus ini tidak mungkin lagi gagal. Bolehkah dijelaskan lebih dalam lagi apakah benar demikian Pak? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaannya dari saudari Hartati. Oh, masih ada itu satu lagi terakhir, Pak. Mungkin untuk sesi kali ini kita tutup ini yang terakhir agar dikumpulkan pertanyaannya akan dijawab oleh pemapar materi. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arianti Daily, Prodi PAK semester 4. Nah, pertanyaan saya yaitu mungkin pertanyaan saya ini simpel ya Pak. Cuman saya masih bingung tentang kesempurnaan. Nah, saya sering mendengar tentang kesempurnaan seperti Kristus. Nah, pada saat ini kesempurnaan seperti Kristus apa yang bisa kita hidupkan gitu ya Pak? Karena kan Yesus Kristus itu bisa dikatakan tidak mungkin bisa berpotensi untuk berbuat dosa. Namun secara yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Nah, bagaimana sampai di titik mana kita tahu bahwa kita bisa sempurna seperti Kristus? Apakah kita menghidupi atau misalnya saat kita digoda iblis kita bisa tahan gitu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua Pak, mungkin ini juga sederhana. Setiap hari kami sering mendengar tentang monoteisme Pak. Kami belajar ikut SK, doa malam, dan apalagi sekarang kan kita belajar tentang seminar monoteisme Alkitabiah. Nah, kenapa Pak? Kenapa kita belajar tentang seminar monoteisme Alkitabiah? Itu kan bukan kenapa, tapi kapan kita belajar kapan kita mengadakan seminar menghidupi monoteisme Alkitabiah? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Dari Pak Amoli pertama ya. 1, 2, 3, 4. Iya, oke. Saya tergelitik yang terakhir dulu nih. Kapan kita mengadakan seminar tentang menghidupi seminar monoteisme? Kalau seminar kali ini, ya seminar monoteisme Alkitabiah dengan judul Allah yang Esa dan Yesus sebagai pengantara keselamatan tidak berujung pada menghidupi pelajaran yang kita pelajari, maka seminar ini gagal. Maka sayang sekali, mohon maaf STT Ekumene Medan sudah melakukan investasi yang buruk. Karena ngundang saya gagal. Hanya untuk gagal, betul. Bayar tiket, ya. Bayar tiket Jakarta Medan, Medan ke Batam karena saya harus ke Batam, sia-sia. Belum lagi makanannya enak-enak, ya kan? Kopi berapa gelas saya minum kopi, gagal. Kalau tidak dilanjutkan dengan
menghidupi pelajaran yang kita pelajari bersama-sama. Tetapi kalikanlah ya investasi yang sudah dikeluarkan oleh STT Medan, kalikanlah katakanlah 10 atau 20 kali. Menjadi murah ketika semua kita mempraktekkan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, pertanyaannya mengapa judulnya nggak menghidupi monoteisme Alkitabiah? Karena itu tidak bisa diselesaikan dalam kelas-kelas seperti ini. Situasi yang dihadapi saya dengan yang dihadapi Arianti berbeda. Yang dihadapi Hartati beda lagi. Dengan Pak Pardede beda lagi. Dengan Pak Laiha beda lagi. Dengan ingat. Ya, ingat. Ingat baik-baik ini. Ya. Dengan ingat beda lagi. Ya. Dengan kasih. Nah, kasih juga beda lagi. Situasinya berbeda-beda. Sama-sama ya di asrama. Situasi yang dihadapi bisa berbeda. Nggak mungkin bisa diselesaikan dalam satu ruang sendiri ya. Tentu harus kita gumuli masing-masing di hadapan Tuhan. Yang bisa diberikan adalah poin-poinnya. Kamu bisa seperti Yesus. Kamu harus seperti Yesus. Kosongkan dirimu, kosongkan keinginanmu. Isi dengan keinginannya Allah. Nah, gimana mempraktekannya? Nanti kita dihadapkan ya, kita diperhadapkan oleh Allah ketemu dengan orang yang nyebelin gitu. Yang rasanya kita pengen balas gitu ya. Pengen balas ya, Anda beli gua jual gitu. You beli, I jual. You jual, gua beli. You nggak jual pun gua ambil. Gak lebih gawat lagi. I beli, you jual, I beli. Tapi you nggak jual pun saya beli, saya ambil aja. Itu gawat sekali ya. Nah, jadi situasi konkret kita masing-masing berbeda-beda. Tugas kita untuk menggumulinya ya sehari-hari gitu ya. Nah, supaya tuntas nomor 20 saya selesaikan dulu ya. Mohon izin yang Pak Amoli jadi terakhir. Jadi seperti Ibran ini dari kanan ke kiri ya. Ini dari terakhir dulu sampai ke depan ya. Sempurna seperti Kristus, apa yang harus kita hidupkan? Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Amin. Kita tidak dituntut untuk tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Karena kenyataannya kita pernah berbuat dosa. Karena memang kita tidak pernah akan menjadi juru selamat dan tidak butuh juru selamat yang lain. Yesuslah satu-satunya pelaksana keselamatan itu. Namun tugas kita adalah mengikuti jejak Yesus dalam hal apa? Ketaatan yang penuh kepada Allah. Cintanya kepada Allah itu yang harus kita ikuti. Ini juga masih abstrak betul. Karena saya nggak ngerti situasi konkret masing-masing kita. Apa yang dihadapi Arianti saat-saat ini saya nggak ngerti. Tetapi Tuhan tahu. Roh Kudus tahu. Bagaimana cara kamu untuk memperagakan Kristus dalam hidupmu. Roh Kudus pasti akan beritahu. Pada masing-masing kita. Gimana caranya menghidupkan Kristus dalam hidupku. Ya. Orang yang diperhadapkan pada pilihan. Wah, apa namanya? Wah, ini kayaknya nggak ada jalan keluar lain selain pinjol. Dalam nama Yesus, saya tangking nih roh-roh pinjol ya. Semoga di sini nggak ada ya. Gawat itu kalau sudah sampai ke pinjol-pinjol begitu. Pinjol lah jawaban, enak aja. Yesuslah jawaban gitu ya. Pasti Roh Kudus akan ingatkan, akan tuntun kita. Bagaimana caranya kita menghidupkan Kristus dalam hidup kita dalam peristiwa yang real time yang saat ini sedang kita hadapi. Ya. Oke, gitu ya. Sempurnai dalam hal apa? Dalam ketaatannya, dalam cintanya, ketertundukannya. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Ya. Orang yang senangnya nonton TV, nonton TikTok, ya, nonton apalah, ya, YouTube, short dan seterusnya, nggak sadar udah berjam-jam nge-scroll HP, ya. Gimana caranya menghidupi Kristus? Ya. Diperhadapkan pada kesenangan seperti itu, kesenangan yang menyita waktu, yang bisa kita pergunakan untuk Tuhan. Tuhan pasti akan tuntun, akan kasih tahu, ini loh caranya kamu menyenangkan hati Bapa. Begini loh caranya menghidupkan Kristus dalam hidupmu. Ya. Begitu ya. Ini jawaban saya atas pertanyaannya Arianti. Sekarang mundur sedikit ke pertanyaannya Hartati. Betul Hartati tadi ya? Iya, Yesaya pasal 53. Bahwa Yesus dinubuatkan di kayu salib.
Dikaitkan dengan Yesaya 46 ayat 10 bahwa kehendak Allah tidak mungkin gagal. Maka kematian Yesus tidak mungkin gagal. Ya. Artinya begini, Allah punya tatanan. Ya. Pada hari engkau memakannya, ya pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Itu kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua. Lalu Adam memakan buah yang dilarang itu. Konsekuensinya apa? Mati. Maka Allah menyediakan solusi ya bahwa pelanggaran manusia ini harus dibayar dengan kematian. Tetapi bukan sembarang kematian, karena Adam berdosa dalam keadaan ya Adam melakukan pelanggaran dalam keadaan ya dia tidak membawa natur dosa. Halo, betul ya? Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu gitu ya. Jadi kejatuhan Adam terjadi pada kondisi ya dia tidak bercacat dan tidak bercela. Maka penggantinya pun harus dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Ini menjadi harga mutlak yang memuaskan keadilan Allah. Allah maha kasih, tetapi sekaligus Allah maha adil. Allah tidak bisa berkompromi terhadap dosa. Tidak bisa kedip mata dengan Adam, ting ting ting, udah nggak usah diperhitungkan. Cincai aja cincai, nggak bisa. Dosa adalah dosa dan upah dosa ialah maut. Kuncinya di situ, pada hari engkau memakannya, kau akan mati. Yesus dikaruniakan Allah, putra tunggalnya dikaruniakan kepada manusia, kepada dunia ini, supaya barang siapa atau supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesuslah yang ditampilkan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Apakah Yesus ditentukan untuk harus mati di atas kayu salib? Iya, kehendak Allah. Tapi ini tadi saya sudah jelaskan, kita harus hati-hati dengan kata ditentukan tadi. Ya. Ketentuannya ada di pikirannya Allah. Ketentuannya ada di rencananya Allah. Ada di ide gagasannya Allah. Tetapi dalam pelaksanaannya, Yesus bergumul. Yesus berjuang. Sekarang implikasinya buat kita. Jadi nggak berhenti di sana. Implikasinya di kita. Di pikirannya Allah, di kehendaknya Allah, manusia yang bernama Yehuda Indra Gunawan ini ditentukan oleh Allah, saya pinjam kata ditentukan, untuk tidak bercacat, tidak bercela, untuk menampilkan kehidupan seperti Yesus Kristus. Tapi dalam perjalanan waktu, saya berjuang. Saya harus bergumul. Saya diperhadapkan pada pilihan-pilihan, bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu juga, semua kita. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Untuk kita berjuang, saya memilih kehendak Allah. Saya harus memilih kehendak Allah. Di Yesaya pasal 53, ya, rupanya tidak seperti manusia dan seterusnya, tidak disebutkan di sana namanya siapa. Tetapi secara sempurna digenapi, ya, nubuatan ini digenapi dalam pribadi Kristus dan karya keselamatan di atas kayu salib. Jadi benar, saya setuju, kehendak Allah tidak mungkin gagal, pasti terlaksana. Dan kematian Yesus itulah yang menyebabkan kehendak Allah ini tergenapi. Digenapi di dalam kematian dan karya salibnya. Amin. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan dari Ronaldo, apakah Yesus benar-benar tidak memiliki kodrat dosa, mengingat dia ada di rahimnya Maria, dapat nutrisi makanan dan seterusnya? Mohon maaf, kodrat dosa itu bukan diturunkan dari makanan apa yang diminum, makanan apa dan minuman apa yang diminum oleh ibu, ya, tetapi dari sel sperma dan ovum, ya, sel telurnya. Di mana Yesus tidak memiliki atau tidak dilahirkan dari ovumnya Maria. Dan juga dari sel spermanya Yusuf tidak. Tapi oleh Roh Kudus. Ya. Maka dia tidak memiliki, ya, kodrat dosa, natur dosa seperti yang dimiliki oleh manusia lain. Ya.
perbandingannya adalah dengan Adam pertama yang sama-sama dilahirkan tidak memiliki kodrat dosa. Tetapi Adam pertama gagal, dia memilih memberontak terhadap Allah. Yesus memilih untuk tidak memberontak atau memilih untuk taat sepenuhnya kepada Allah, ya. Jadi Yesus tidak memiliki kodrat dosa, natur dosa, namun bukan berarti dia tidak bisa berbuat dosa. Dia merasakan apa yang semua dirasakan oleh manusia. Dia merasa haus, dia merasa lapar, ya. Dia merasa marah, bisa. Dia marah, ya. Apalagi dia menangis. Bukan pura-pura menangis, dia benar-benar menangis. Dia sedih, mengalami kesedihan. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu bukan pura-pura. Itu benar-benar secara alami. Yesus alami. Yesus rasakan. Gitu. Jadi tidak berkodrat dosa bukan berarti tidak mungkin tidak mungkin sama sekali berbuat dosa. Nah, sekarang apa artinya buat kita? Kita terlahir memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa atau kodrat dosa. Tugas kita adalah mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat dosa tadi atau kodrat dosa. Matikan dalam dirimu amarah, geram, kebencian, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Itu perjuangan kita. Yesus berhasil melakukannya, maka kita pasti bisa. Amin. Pertanyaan terakhir, iya boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pertanyaan terakhir dari Pak Amoli, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, Yesus ini sudah lewat, nggak apa-apa lah ya. Kita selesaikan saja. Atau kita gantung aja pertanyaan Pak Amoli, nggak usah dijawab. Sudah lebih 15 menit nih. Kayaknya boleh lah Pak. Gak enak sama Bapak nanti. Oh, Nggak bisa tidur Bapaknya. Nanti nggak bisa tidur. Baik, mohon maaf kita agak molor sedikit begitu ya. Lama juga sih, bukan sedikit sih. Karena udah 15 menit ya. Yesus sebagai role model mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Apa definisi keselamatan sebelum manusia jatuh dalam dosa? Itu pertanyaan pertama, betul ya. Iya, definisi keselamatan sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ya, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Itu definisi awal keselamatan. Ya. Definisi keselamatan sebelum manusia jatuh dalam dosa yaitu supaya manusia menguasai bumi, menaklukkan bumi, kan begitu ya. Saya baca ayatnya ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan seterusnya. Mengelola bumi, menjadi apa istilahnya itu ya, menjadi pemerintah, ya, memerintah bumi ini, menaklukkan bumi, termasuk yang tidak kelihatan. Ya. Kalau berbicara tentang ikan-ikan di laut, bukan hanya ikan, mereka nggak bisa lihat ikan, nggak seperti kita sekarang. Ya. Ikan-ikan di laut itu misteri buat mereka, berarti berbicara tentang hal-hal yang tidak kelihatan dalamnya. Mereka diciptakan oleh Allah atau Allah menjadikan manusia ini supaya manusia berkuasa atau menaklukkan semua ini ya. Di ayat yang ke-28 ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan dan seterusnya. Ya. Ini rancangan Allah dari sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi kalau ditanya Pak Eras mendefinisikan keselamatannya dari mana? Dari sini. Serupa dan segambar dengan Allah supaya berkuasa, menaklukkan bumi dan seterusnya dan sebagainya. Begitu ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apa dasar Alkitab corpus delicti? Nah, corpus delicti ini istilah terminologi dari hukum ya, yang berarti the body of crime. Ini sebenarnya pengertiannya adalah sebuah kejahatan ini baru bisa didakwa sebagai sebuah kejahatan jika ada, terutama ada body, ada satu pembunuhan, terutama ya, kejahatan berupa pembunuhan itu benar-benar bisa didakwa sebagai pembunuhan jika ada mayatnya. Itu yang pertama, ada mayatnya. Lalu kalaupun mayatnya tidak ditemukan, mungkin sudah dipotong-potong, sudah dibuang, ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa ada pembunuhan, darahnya, ada bercak-bercak darah, ada barang-barangnya yang tertinggal bercampur dengan darah dan seterusnya. Itu body of crime atau corpus delicti ya, corpus gitu ya.
Jadi ada tubuhnya. Nah, orang pertama yang meminjam istilah hukum ini menurut buku Corpus Delicti-nya Pak Eras adalah Verquil, seorang ahli etika gitu ya, seorang ahli etika yang menjelaskan bahwa kitab Taurat itu adalah corpus delicti gitu, sebagai barang bukti yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan itu benar-benar terjadi. Roma pasal yang keempat, ya. Ayat yang keberapa ya? Ayat 15 ya. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi pelanggaran disebut sebagai pelanggaran karena ada Taurat. Sebelum Taurat diberikan, maka belum diperhitungkan sebagai pelanggaran. Ya. Nah, kemudian ada di Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan oleh kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ayat yang ke-20 berkata gini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah gitu ya. Nah, dari ayat-ayat ini lalu dijadikan dasar gitu ya, atau sebelumnya dari ayat yang ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Dosa sudah ada dulu. Kejadian pasal 3 itu manusia jatuh dalam dosa, Taurat belum ada. Tapi dosa sudah ada. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi corpus delicti. Ini penjelasannya Verquil. Ya, di buku Etika Umum warnanya biru itu ya. Mungkin di perpustakaan juga ada. Lalu Pak Eras mengembangkan atau meminjam pemaparannya etikus ini bernama Verquil ya, untuk menjawab Verquil, VERKUYL ya, Verquil etika ya. Nah, mengembangkan doktrin atau pengajaran dari Verquil tadi untuk menjawab pertanyaan begini. Kalau katanya iblis sudah kalah, mengapa sekarang masih merajalela? Atau pertanyaannya adalah, mengapa iblis belum dibinasakan sama sekali? Ya, belum dibinasakan sama sekali. Nah, jawabannya terletak atau Pak Eras menjelaskan ya dalam doktrin corpus delicti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh iblis ini, ya, kesalahan yang dilakukan oleh iblis terjadi sebelum ada corpus delicti. Gitu. Perlu ada alat pembuktian, ya, perlu ada alat pembuktian untuk membuktikan bahwa iblis bersalah. Nah, itulah manusia Yesus Kristus yang menjadi corpus delicti pertama. Ada loh, ya, ada loh. Pribadi ya yang dilahirkan oleh Allah, yang berasal dari Allah, Bapa segala roh ya. Allah adalah Bapa segala roh. Ada loh anak-anak Allah yang bisa dengan sempurna melakukan kehendak Allah, itulah corpus delicti. Ya. Nah, biasanya serangannya dari sini. Kalau Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, mengapa Allah memerlukan bukti? Kalau menurut saya bukan Allah yang memerlukan bukti. Karena bukti itu, hukum itu sudah ada dalam diri Allah sendiri. Tetapi yang memerlukan bukti siapa? Siapakah yang memerlukan bukti? Iblis? Iblis memerlukan bukti? Enggak perlu. Tatanan itu hukumnya Allah. Siapa yang memerlukan bukti? Manusia lah yang bertanya, kenapa kok iblis belum dihukum ya? Oh, ternyata karena tatanannya Allah nih, manusia harus seperti ini. Kalau manusia seperti ini, ya kalau kita menjadi manusia seperti ini, baru kita bisa mendakwa iblis bersalah. Jadi bukan Allah yang membutuhkan pembuktian untuk mendakwa iblis bersalah. Tetapi manusialah yang membutuhkan untuk jadi corpus delicti. Ya.
Ada yang mau tepuk tangan tapi ragu-ragu ya mungkin. Plak. Plak. Oh nggak ada temennya. Iya. Oke, itu ya. Jadi kronologisnya dari sana, dari Verquil lalu dikembangkan oleh Pak Eras menjadi doktrin Corpus Delicti-nya beliau. Jadi doktrinnya sudah ya, dasarnya dari sana. Yahweh tidak tertulis di Alkitab Indonesia. Ya, karena LAI ini ditulis, LAI Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab tujuannya bukan supaya menerjemahkan secara apa namanya ya, atau tujuannya gini aja. Tujuan LAI menerjemahkan Alkitab Indonesia adalah supaya banyak orang Indonesia, saya garis bawahi orang Indonesia membaca Alkitab. Ini goalsnya LAI ya, supaya sebanyak mungkin orang Indonesia membaca Alkitab. Itu sebabnya ya Yahweh diterjemahkan Allah. Kenapa nggak pakai Elohim? Karena mayoritas orang Indonesia menyebut dia Allah. Itu sebabnya diterjemahkannya Allah, Tuhan. Konsep yang dikenal oleh sebagian besar kebanyakan orang Indonesia. Sekali lagi goalsnya, tujuannya LAI menerjemahkan Alkitab bukan tepat-tepatan gitu, menjadi Alkitab terjemahan yang paling presisi, bukan itu goalnya LAI. Ini saya dapatkan dari salah seorang penerjemah LAI. Tapi goalsnya adalah supaya Alkitab bahasa Indonesia ini dibaca oleh sebanyak mungkin orang Indonesia. You know what I mean, ya. Oke, sekian pertanyaan-pertanyaan sudah saya selesaikan dengan baik. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita telah sampai di penghujung acara kita. Sungguh sangat disayangkan, tapi kiranya ini bukan menjadi yang terakhir, tapi menjadi yang pertama dan berkelanjutan terus menerus. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Pendeta Dr. Yehuda Indra Gunawan atas ilmu, wawasan serta berkat firman yang telah dibagikan kepada kita pada hari ini. Demikianlah rangkaian seminar monoteisme Alkitabiah, Allah yang Esa dan Yesus Kristus sebagai pengantara keselamatan yang telah kita ikuti bersama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yehuda Indra Gunawan, seluruh panitia serta Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah antusias mengikuti seminar kali ini. Pergi ke Bali bersama si Yaya, Sika sebentar membeli rambutan. Jika ada salah kata dari saya, mohon dibukakan pintu maaf dan pengampunan. Untuk menutup acara ini, saya undang Bapak Ketua STT Ekumene Medan, Bapak Insinyur Alen Pangaribuan MSB MTH untuk menutup acara ini. Baik, terpujilah Tuhan untuk semua kesempatan yang bisa kita nikmati, kebenaran-kebenaran yang murni, yang memenuhi ruang hati kita yang haus dengan kebenaran, dan kita dipuaskan untuk hal itu. Pak Yehuda, terima kasih banyak Pak Yehuda. Baik, untuk tidak lagi memperpanjang waktu, kita berdoa. Bapa dalam surga, Elohim Yahweh yang kami sapa, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Putramu satu-satunya. Kami bersyukur Bapa untuk pengenalan yang semakin dalam, yang membawa kami kepada keintiman kepadamu ya Bapa, yang akan mengubah seluruh perilaku hidup kami sampai benar-benar kami seperti apa yang Kau kehendaki, seperti Putramu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah Pak Yehuda, jamah kesehatannya, pulihkan hati pikirannya ya Tuhan, dalam seluruh tantangan perjuangan yang berat. Tuhan tolong dia, berikan dia kemampuan ekstra, demi kemuliaan Tuhan, pakai dia lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini dan kami mau beristirahat. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat besar dari